Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Wah, nggak berasa ya kita udah di penghujung tahun 2024 nih. 3 hari lagi kita bakal menyambut tahun yang baru, tahun 2025. Bapak Ibu Saudara semua excited? Wah, saya yakin semua yang lagi nonton di rumah, yang lagi mau ibadah online nih pasti excited banget ya. Nah, untuk menyambut tahun yang baru, kita sama-sama mau punya pengharapan yang baru, amin. Kita mau sukacita yang baru. Kita mau bersyukur atas tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Come on. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul cukuplah. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Yeah, yeah. Katakan dengan iman. Akan ku pikul salib, cukuplah. Ku bertahan, teguh. Katakan sekali lagi, come on. Akan ku pikul salib. Ku bertahan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita datang ke hadirat Bapa kita. Mari kita bersyukur atas kesetiaannya dalam hidup kita. Oh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kau mengenal hati kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Kami percaya, nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau membawa kami semua jemaat-Mu ini sampai pada penghujung tahun ini. Terlebih karena Engkau juga menaruh di dalam hati kami pengharapan untuk tahun mendatang. Biarlah firman pagi hari ini meneguhkan kami, membuat kami mampu berefleksi sebagaimana Roh Kudus inginkan. Urapilah setiap kami yang mempercakapkan maupun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Pada akhirnya kita ada di penghujung tahun 2024. Pada waktu saudara mendengar firman ini berarti tahun ini tinggal tersisa 2 hari. Setelah itu kita masuk ke tahun 2025. Jadi pada khotbah terakhir di tahun ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi, merenungkan apa yang firman Tuhan tunjukkan, yaitu dari Mazmur 90 kita akan menggali juga beberapa ayat sebelumnya. Tetapi ayat pokok pada pagi hari ini adalah Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara, ada alasan Tuhan mengapa dia menaruh kita di dalam satu timeline, satu lini masa. Saya merenungkan bahwa waktu itu adalah salah satu pengingat utama tentang kefanaan manusia. Karena itulah salah satu topik yang muncul dari ayat-ayat yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yaitu bagaimana manusia itu memang bersifat fana. Waktu adalah pembatas yang orang tidak bisa atasi. Artinya dengan kata lain, kita semua sebenarnya terikat oleh waktu. Kita tunduk di bawah kuasanya waktu. Dan itu memang dari Tuhan, saudara. Kalau kita lihat saja, saya punya pengalaman dengan anak kecil yang belum bisa membaca jam. Tetapi anak ini sudah punya kesadaran akan waktu. Jadi dia sering bertanya, ini masih pagi, ini sudah siang, ini sudah sore. Ya memang kalau sudah malam dia bisa membedakan. Tapi pada waktu matahari masih ada, dia perlu diyakinkan apakah ini pagi, ini siang, ini sore. Nah mungkin bagi anak kecil itu dikaitkan dengan aktivitasnya. Artinya dia bisa boleh lakukan ini, boleh lakukan itu. Tapi jelas dia mulai belajar bahwa ada waktu yang mengikat dia. Nah bagaimana dengan kita saudara? Kita orang dewasa kadang-kadang kita pikir kita tahu waktu, kita punya aktivitas siklus yang terus-menerus berulang kita lakukan. Sehingga kadang-kadang kita abai. Nah di penghujung tahun ini waktu yang tepat. Mungkin kita berhenti sejenak. Ya, segala siklus itu kita redakan dulu, lalu kita mengevaluasi, kita berefleksi. Kita akan belajar dari doa Musa, ya sebenarnya di Mazmur 90 ini. Jadi kita semua tunduk di bawah waktu. Sekali lagi Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi menghitung tapi dengan cara yang sedemikian hingga dampaknya kami beroleh hati yang bijaksana.
Ya, itu tujuannya saudara. Kita menghitung hari dengan satu cara tertentu seperti yang Tuhan inginkan. Demi kita memperoleh hati yang bijaksana. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sekali lagi ini adalah doa Musa abdi Allah. Ya, ditulis di ayat ke-1-nya, Mazmur 90. Nah, Musa ini adalah orang yang pada akhirnya bisa melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah. Jadi boleh dibilang 40 tahun terakhir dari hidupnya itu adalah periode yang sangat luar biasa. Bukan hanya bagi seorang Musa, tapi juga menyangkut satu bangsa. Dan sebenarnya bagi kita orang percaya, ini menunjukkan periode yang penting yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita, orang percaya pada zaman kini. 40 tahun terakhir berarti dimulai sejak panggilan Musa di semak belukar yang menyala itu. Dan diakhiri dengan hari penyeberangan umat Israel melewati sungai Yordan dengan pemimpin yang baru yaitu Yosua. Jadi ini rentang waktu 40 tahun. Apa yang Musa lihat? Kalau dengan satu kata, ini benar-benar membuka, menanamkan satu wawasan di dalam diri Musa. Dan selayaknya ini juga terus-menerus menjadi wawasan kita. Kadang-kadang bagi orang, cara untuk memperluas wawasan, misalkan dengan belajar, dengan studi, masuk ke kampus-kampus utama, mengejar S1, S2, S3. Itu cara yang baik, saudara. Ada juga yang berpikir bahwa cara kita mendapatkan wawasan yang luas, dengan kita bepergian ke berbagai negara, bergaul dengan berbagai orang, berbagai latar belakang dan budaya. Ada orang menganggap memperluas wawasan dengan kita punya satu networking, satu lingkup pergaulan. Menghabiskan waktu dengan kelompok orang-orang tertentu. Misalkan yang punya pengaruh. Nah, itu memperluas wawasan. Sekali lagi itu benar. Tetapi wawasan yang tertinggi, yang terpenting, yang paling ultimate adalah wawasan yang dibukakan oleh Tuhan dan diterima oleh manusia dan mengubah hidup manusia itu. Satu perspektif dari Allah sendiri. Itulah yang dibukakan oleh Tuhan dan itulah yang ditangkap oleh Musa. Nah, kalau saudara lihat, sebelum masuk ke ayat 12, di ayat-ayat sebelumnya, misalkan mulai dari ayat kedua, Musa mulai dari satu titik tolak, yaitu dari Allah sendiri. Dikatakan di dalam ayat kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Jadi akhir dari ayat 2 bicara mengenai waktu, tetapi waktu yang kekal, karena ini adalah waktunya Allah. Ini salah satu sifat Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Satu pribadi Allah yang tidak berada di bawah waktu, tidak diikat oleh waktu. Berbeda dengan kita manusia. Nah, ayat-ayat selanjutnya langsung bicara mengenai manusia. Ayat ketiga dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ini bicara mengenai kefanaan kita, saudara. Tuhan yang mengembalikan manusia kepada debu. Jadi subjeknya Tuhan, objeknya adalah manusia. Tuhanlah yang mengembalikan. Dan mengembalikan kepada apa? Kepada debu. Jadi satu titik balik, titik kembali boleh dibilang. Jadi ini sebenarnya Musa sedang mengingatkan kita semua. Dari mana asal kita secara lahiriah ini, secara jasmaniah ini. Yaitu dari debu. Dan Tuhanlah yang mengembalikan kita kepada debu. Jasmani kita. Lalu di ayat 4 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini bicara waktu. Di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bagi manusia. Jadi saudara, bisakah kita membayangkan satu periode 1000 tahun? Artinya kalau saat ini kita ada di tahun 2024, mari kita bayangkan tahun 1024, 1000 tahun yang lalu.
Kalau saudara suka sejarah, mungkin kita gampang googling. Ya, kita bisa melihat seperti apa. Kita mulai bayangkan. Tahun 1024. Dengan seketika kita akan menyadari betapa panjangnya periode itu, betapa banyaknya hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan terjadi, naik turunnya, timbul tenggelamnya negara, nasib pribadi demi pribadi, orang-orang penting, orang-orang tidak penting di mata sejarah. Begitu banyak, saudara. Kurang lebih kalau di dunia tahun 1024 itu masih ada di abad pertengahan. Kalau di Indonesia, ini bahkan zaman, kalau di Pulau Jawa, Jawa Tengah khususnya ini zaman Mataram kuno. Zaman Raja Dharma Wangsa. Ya, mungkin kalau saudara yang masih ingat pelajaran di sekolah, itu waktu yang begitu kuno gitu rasanya. Nah, cara kita lebih menjiwainya, saudara bayangkan begini. Andai kata kita, orang dari tahun 2024, kembali ke tahun 1024. Atau boleh dibalik, orang tahun 1024, tiba-tiba dengan mesin waktu dihadirkan di tahun 2024. Nah, demikianlah kita jadi punya gambaran. Betapa itu panjang. Itu bikin kita terbengong-bengong. Ya, bayangkan saudara tiba-tiba hadir, muncul di sebuah pasar di tahun 1024. Dengan tradisinya, dengan peralatannya, dengan kebiasaannya, dengan bahasanya, dengan atmosfernya. Kita berpikir jauh sekali 1000 tahun itu. Tapi dikatakan bagi Tuhan, itu seperti hari kemarin. Apabila berlalu. Lalu disamakan juga dengan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, ini memang masyarakat pada waktu itu hidup di dalam kelompok, di dalam kota. Ini satu istilah militer, karena memang kondisi keamanan pada waktu itu mengharuskan demikian. Jadi kelompok orang atau sebuah kota, begitu hari menjadi gelap, katakanlah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, langsung dibuat giliran jaga. Jadi ini istilah militer, saudara. Di dalam perjanjian lama, giliran jaga itu dibagi menjadi 3. Nah, masuk di dalam zaman Romawi, perjanjian baru, giliran jaga dibagi menjadi 4. Berarti ini satu periode waktu yang hanya 3 atau 4 jam. Seperti itulah bagi Tuhan. Padahal itu 1000 tahun bagi manusia. Kefanaan manusia, saudara. Lalu dikatakan di ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Saudara, dikatakan engkau menghanyutkan manusia, ini bicara mengenai ketidakberdayaan. Jadi kita sedang membahas kefanaan manusia, ya saudara. Poin-poinnya adalah ketidakberdayaan. Lalu bagaimana kalau disamakan dengan mimpi? Apa sih mimpi itu? Kita semua mungkin sepakat mimpi adalah sesuatu yang tidak nyata. Bagi beberapa orang bisa berarti itu satu pertanda tertentu. Bisa jadi Tuhan berbicara melalui mimpi. Tapi pada umumnya pada waktu orang mimpi, gampang sekali dilupakan. Mengapa? Karena tidak nyata. Jadi itu kefanaan manusia, saudara. Jadi ketidakberdayaan, ketidaknyataan. Dan di ayat ke-6 dikatakan dibandingkan dengan rumput. Seperti rumput yang umurnya itu hanya sehari. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Rumput yang umurnya hanya sehari. Ini bicara mengenai apa? Ketidakpentingan. Betapa manusia itu sifat kefanaannya itu dibandingkan dengan perspektifnya Allah. Itu tidak penting. Jadi kadang-kadang orang terjebak di dalam sebuah tujuan yang bagi dia begitu pentingnya. Satu ambisi, satu kesenangan, satu kecenderungan, sesuatu yang dia kejar dengan segenap hatinya. Membayar dengan hidupnya, membayar dengan harga yang begitu mahal. Hati-hati, bagaimana itu dinilai di dalam wawasannya Tuhan, saudara? Apakah itu sesuatu yang tidak penting? Tapi bagi kita sedemikian pentingnya. Jadi Musa membukakan, menyadarkan kita untuk kita bisa mengangkat wawasan kita, menerima apa yang Tuhan bukakan, sehingga itu menjadi wawasan kita juga. Nah, karena kenyataannya saudara, kita, makhluk yang tidak berarti ini, lalu dijadikan begitu berarti oleh Tuhan. Makhluk yang fana ini, Tuhan akhirnya ciptakan, dan ini akan berjalan di dalam kekekalan. Karena Tuhan memandang kita begitu berharga, maka Tuhan membayar kita, menebus kita dengan harga yang begitu mahal.
yaitu harga darah anaknya sendiri. Jadi ada maksud Tuhan. Itulah yang ingin Musa sampaikan, walaupun pada waktu itu pembacanya tidak begitu jelas. Tapi saya percaya ini akan menjadi jelas bagi kita sebagai jemaat perjanjian baru. Karena Musa melihat dari satu periode, katakanlah karena Musa yang menciptakan 5 kitab pertama kan, di mana di situ ditulis mengenai penciptaan. Jadi boleh dibilang Musa tahu mengenai titik awal segala sesuatu dari alam semesta. Tapi yang Musa lihat hanya sampai periode menjelang menyeberang masuk Kanaan. Tetapi bagi kita ini terus disambung. Jadi kita bukan hanya melihat satu titik seperti Musa, tapi kita melihat dari awal penciptaan sampai pada kitab yang terakhir yang Tuhan bukakan, yaitu kitab Wahyu. Bagaimana akhir dari zaman ini? Apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai masa depan? Ini sangat jelas. Dan itulah wawasan Tuhan, saudara. Nah, jadi akhirnya kita sampai pada ayat pokok. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hitung hari-hari kita. Ya, apa maksudnya, saudara? Mengapa harus dihitung? Mengapa sesuatu itu harus dihitung? Ya, khususnya di ayat ini, mengapa hari-hari kita harus dihitung? Salah satu jawabannya, saudara, karena terbatas. Karena hari-hari kita itu terbatas. Jadi penting sekali bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau sesuatu itu jumlahnya tidak terbatas, tidak bisa habis, kita boleh abaikan, tidak usah khawatir, tidak perlu dihitung. Tapi kalau itu terbatas, bagaimana kita memperlakukannya ini menjadi sangat penting. Sekaligus disitulah harganya hari-hari kita. Disitulah ada kehendak Tuhan yang terkandung. Saudara, di dalam hidup kita yang fana ini, kenyataannya Tuhan menaruh tujuannya yang kekal. Tuhan menaruh tujuannya yang berharga. Segala yang di dunia, segala yang jasmani, kalau dibandingkan dalam perspektifnya Allah, harganya, nilainya jelas sekali ada di bawah. Tetapi di dalam diri kita yang mengandung kefanaan, Tuhan menaruh hal yang begitu berharga. Tujuannya, maksudnya, kehendaknya sendiri. Jadi hari-hari kita harus dihitung karena terbatas. Nah, itulah artinya kita menuju pada hati yang bijaksana, saudara. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana hati yang bijaksana? Nah, saya akan sampaikan 3 poin. 3 hal, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana. Yang pertama, hidup dengan tujuannya Allah. Jadi sekali lagi, manusia boleh mempunyai tujuan apa saja. Boleh merancang hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Tapi satu yang firman Tuhan katakan, kalibrasikan tujuan itu dengan tujuannya Allah. Apakah itu selaras? Apakah kita tunduk dan kita melakukan tujuannya Allah? Kita boleh punya sekian banyak agenda, tapi perhatikan titik acuan kita, yaitu agendanya Allah. Karena agenda Allah ini memang diterjemahkan di dalam hidup umat manusia, di dalam waktu, saudara. Waktu kita yang terbatas ini. Jadi kembali ini bicara mengenai wawasan. Ya. Bagi Musa, dia melihat sebuah penggenapan di situ pada waktu dia hidup dan dia merespon panggilan Tuhan, lalu dia lakukan bagiannya. Dia sedang melihat satu penggenapan yang sangat penting. Hal yang dijanjikan sejak Abraham. Ya, karena Musa juga menulis itu di dalam Kejadian. Bagaimana Abraham yang masih satu sosok manusia dipanggil dan diberikan satu visi. Diberikan panggilan, diberikan tujuan. Jadi dari satu orang pribadi, satu sosok. Musa melihat pada akhirnya ini menjadi sekian juta orang. Mungkin angkanya 6 juta, 7 juta rakyat Israel. Jadi dia melihat seperti satu penggenapan. Terlebih lagi akhirnya melalui tangannya Tuhan membawa umat yang jutaan ini keluar. Peristiwa Eksodus. Lalu ditahbiskan menjadi satu umat dari Allah sendiri di kaki Gunung Sinai. Di tengah-tengah suara gemuruh. Di tengah-tengah tanda-tanda dan mujizat. Jadi Musa melihat ini penggenapan. Nah, apa yang kita lihat, saudara?
Pada waktu kita melihat hidup kita, apakah hidup kita sedang menggenapi sesuatu dari Allah? Mungkin tidak sebesar Musa, mungkin di dalam skalanya, di dalam kehebohannya, tidak bisa dibandingkan dengan pengalamannya Musa. Tapi tetap di situ ada tujuan Tuhan. Jadi poin pertama, hidup dengan tujuannya Allah. Lalu yang kedua, taruh nilai dan prioritas yang benar. Itu kehendak Tuhan, saudara. Karena waktu kita terbatas. Kita harus mengelolanya sedemikian. Sumber-sumber yang ada di dalam tangan kita, di dalam diri kita itu begitu terbatas. Kita harus memanage-nya sedemikian. Ini bicara mengenai penata layanan, salah satunya waktu. Ya. Jadi taruh nilai dan prioritas yang benar di dalam hidup kita. Ini pas sekali kalau kita lakukan di akhir tahun dan mau masuk tahun yang baru. Bagaimana? Apakah saya sudah menaruh prioritas yang benar? Terutama di dalam 3 hal, saudara. Pertama, bagaimana kita memakai uang dan waktu kita. Ya, ini 2 hal penting yang Tuhan memang berikan pada kita. Berbeda-beda setiap orang dalam hal uang, tetapi dalam hal waktu setiap kita sama. Setiap dari kita punya 24 jam sehari, 365 tahun. Bagaimana kita memakai itu? Lalu yang kedua, jadi kalau pertama bagaimana memakai uang dan waktu, yang kedua di mana kita mencari kelegaan dan penghiburan. Karena pasti saudara, setiap hidup kita ada naik dan ada turun. Ada saat suka, ada saat duka. Ada saat kita lega, ada saat kita stres. Pada waktu kita di dalam kedukaan, pada waktu kita dalam himpitan, di mana kita mencari kelegaan dan penghiburan kita. Kita tahu hal-hal yang baik dalam hidup, satu refreshing, satu liburan, dikaitkan dengan akhir tahun, ya banyak dari kita sedang berlibur. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu sumber kelegaan, sumber penghiburan kita ada di mana, ada di siapa. Amin. Jadi itu hal yang kedua, mengenai nilai dan prioritas. Dan hal yang ketiga, orang-orang seperti apa yang mempengaruhi kita. Ini bicara mengenai lingkungan kita sehari-hari, komunitas kita. Setiap kita pasti menjadi orang yang ada di bawah pengaruh tertentu. Tidak ada di antara kita yang sedemikian independennya. Kita memberi pengaruh sekaligus kita juga dipengaruhi. Nah, dari mana sumbernya, saudara? Ini bicara mengenai orang-orang di sekeliling kita. Ini bicara mengenai nilai dan prioritas yang benar. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hati yang bijaksana adalah hargai momen dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Waktu, saudara. Kadang kita diliputi dengan egois, ya rasa egoisme. Kadang kita terjebak di dalam kesibukan terus-menerus. Tanpa sadar kita ada di bawah sesuatu yang salah. Kita mengabaikan hal-hal yang berharga yang ada di sekitar kita, yaitu orang-orang yang kita kasihi. Bagi kita yang masih menjadi anak, kita punya orang tua. Bagi kita yang sudah punya pasangan, kita punya pasangan. Bagi kita yang sudah punya anak-anak, kita punya pasangan sekaligus anak-anak. Yang ada di dalam lingkup terdekat kita. Itulah hati orang-orang yang tempatkan di sekeliling kita, yang terdekat dengan kita. Bagaimana kita menghargainya? Bagaimana kita memanfaatkan momen-momen itu? Jadi saudara, mumpung kita di dalam masa yang agak kendor karena masa liburan, mungkin saudara sedang bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Coba nikmati dan evaluasi dan refleksi saudara. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita? Karena waktu itu terbatas. Saudara, saya sebagai orang yang sudah mengalami kehilangan kedua orang tua, ya lama berselang, saya bisa menyaksikan bahwa pada akhirnya saya banyak kehilangan. Dan sejujurnya sebagai manusia saya banyak menyesali saudara. Ya setiap dari kita kalau kita masih jadi anak, kita tidak akan pernah habis. Tidak pernah sampai pada satu titik di mana ya puas, saya sudah berbakti dengan begitu baik kepada orang tua. Tidak pernah cukup saudara. Karena apa? Karena limpahan kasih yang orang tua berikan itu tidak terbatas juga di dalam sudut pandang kita. Itu satu pengorbanan bagi orang tua. Ya, jadi hargai waktu, momen kebersamaan. Bagaimana dengan pasangan kita, saudara?
Kadang-kadang kita melihat banyak hal-hal yang penting jauh melampaui pasangan kita. Orang yang terdekat kita selalu dilewat. Karena perhatian kita, kesibukan kita, energi kita banyak diarahkan kepada luar, saudara. Saudara perhatikan partner kita, pasangan kita. Itu Tuhan taruh di samping kita untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan interaksi sedemikian, kasih sayang yang sedemikian sehingga kita menghargai. Termasuk dengan anak-anak, saudara. Ya, waktu bersama anak-anak itu lewat begitu cepat. Saudara yang sudah jadi orang tua pasti menyadari. Pertumbuhan mereka itu cepat. Makanya ada istilah growth spurt. Ya, pada satu periode tertentu, nggak ketemu 3 bulan, langsung tingginya itu sudah berubah. Ya, pada masa remaja, misalnya masa pancaroba. Secara umum demikianlah orang tua memandang anak-anak. Begitu cepat, saudara. Nah, saya juga orang tua yang sudah punya 2 anak yang sudah menikah dan keluar dari rumah. Jadi saya seringkali dengan istri pada waktu kita bernostalgia mengingat masa kecil mereka. Saudara, itu memang cepat sekali. Pada akhirnya kita menyadari mengapa Tuhan suruh kita menghargai waktu sedemikian. Mengapa Tuhan menyuruh kita beroleh hati yang bijaksana. Karena disitulah Tuhan menaruh, saudara, tanggung jawab, menaruh hatinya sendiri. Bahkan di dalam semua rangkaian itulah Tuhan akhirnya menjalin hidup kita. Menaruh tujuan sedemikian sehingga kita inilah kita. Kita menjadi seperti ada sekarang. Bukan karena kita satu batang manusia yang individual. Tapi karena Tuhan menjalinnya. Dengan keluarga, dengan orang yang kita kasihi. Termasuk dengan kita sebagai satu jemaat, saudara. Amin. Jadi itu 3 poin ya sebagai langkah praktis. 1, hidup dengan tujuannya Allah. 2, taruh nilai dan prioritas yang benar. Dan 3, hargai momen dengan orang-orang terdekat kita. Biarlah refleksi ini membuat kita bisa berhenti sejenak, mendapatkan apa yang penting, sebagaimana Roh Kudus inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu. Bahwa pada hari ini kami masih bernafas, masih beraktivitas, masih bekerja, berkarya di tengah-tengah dunia. Kami hanya memandang bahwa ini berarti Tuhan ingin menyambung hidup kami terus. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kami semua maju ya Tuhan. Biarlah kami semua bertumbuh. Biarlah kami semua meningkat Tuhan. Di dalam segala hal yang baik seperti yang Tuhan maksudkan. Biarlah kami semakin mengenal Engkau sedemikian. Sehingga kami semakin kuat. Apapun tantangan yang menghadang di tahun 2025, kami tahu bahwa kami bertumbuh walaupun hanya 1 langkah, walaupun hanya 1 jengkal, tapi kami bertumbuh lebih kuat lagi bersama-sama dengan Engkau. Karena kami lebih mengenal Engkau, kami lebih mengasihi Engkau, dan terutama kami punya pengalaman lebih yang Engkau berikan, sehingga kami bisa mengatakan kami terus mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berikan hikmat kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menetap di dalam hati kami, berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.